Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Fisika Elektro. Dan hari ini adik-adik kita akan membahas tentang gerak dan gaya. Nah, saya yakin adik-adik juga pernah mendapatkan materi ini pada saat menempuh pendidikan di tingkat atas ya. Nah, hari ini kita akan merefresh kembali dan akan mencoba menyamakan persepsi dan akan kita gunakan kemungkinan nanti di pembelajaran selanjutnya. Namun sebelum kita masuk ke gerak dan gaya yang akan kita pelajari lebih lanjut, kita akan sampaikan terlebih dahulu ya untuk definisinya. Nah, kita mulai dari definisi gerak dan gaya. Kita mulai dari gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Nah, jadi adik-adik kalau adik-adik itu bercanda dengan teman-teman, ya, adik-adik menarik tangan temannya, kemudian temannya bergerak, berarti adik-adik telah memberikan sebuah gaya, ya, kepada teman Anda, gitu ya. Nah, kemudian gerak itu sendiri apa, adik-adik? Gerak itu adalah perpindahan. Ya, sehingga kalau tidak bergerak, berarti tidak berpindah, begitu ya gampangnya. Baik. Nah, kenapa bisa bergerak ya tadi? Karena ada gaya yang mengenai benda tersebut. Gitu ya adik-adik ya. Saya rasa semuanya sudah bisa memahami ya. Kemudian kalau alat ukur adik-adik, kira-kira alat ukur untuk gaya itu apa? Yaitu neraca pegas atau dinamometer. Nah, siapa di antara kalian yang belum pernah melihat neraca pegas? Nah, nanti kalau belum pernah melihat dinamometer itu seperti apa, adik-adik cari ya di internet supaya tidak penasaran lagi, tidak hanya menghafalkan saja, namun sudah pernah melihat apa dan seperti apa neraca pegas itu. Nah, kemudian adik-adik, selaras dengan vektor yang telah kita pelajari di materi sebelumnya, gaya ini juga akan memiliki gaya resultan ya adik-adik ya. Jadi gaya yang searah itu nanti akan memperbesar gaya total dan ketika ada gaya yang berlawanan, maka gaya tersebut yang berlawanan itu akan mengurangi total gaya. Gitu ya. Kalau kemarin vektor yang ke arah kanan kita sepakati positif, sama juga dengan gaya. Gaya ketika ke kanan, maka kita anggap positif, sedangkan yang ke kiri kita anggap negatif. Yang ke atas kita anggap positif, yang ke bawah kita anggap negatif. Begitu ya. Jadi kalau ada nilai gaya kok negatif, berarti arahnya saja yang berlawanan. Demikian ya, adik-adik ya, bisa dipahami. Baik, kemudian nah ini sebenarnya yang ingin kita sampaikan hari ini adalah merefresh kembali tentang hukum Newton. Nah, adik-adik saya rasa juga sudah sangat hafal ya, sudah sangat mengerti terkait dengan hukum Newton. Di hukum Newton ada berapa adik-adik? Iya, hukum Newton ada 3 ya, hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, kita akan satu-satu pelajari, kita ingat kembali, begitu ya. Nah, kita mulai dari hukum Newton pertama. Apa itu hukum Newton pertama atau hukum Newton 1? Pada dasarnya setiap benda bersifat lembab. Apa artinya lembab? Artinya lembab itu dia memiliki sifat untuk mempertahankan kedudukannya, keadaannya. Ya, baik ketika diam maka dia akan bertahan untuk diam sebelum dia dikenai oleh sebuah gaya, gitu ya. Jadi kalau tidak ada gaya dia akan terus diam, gitu ya. Kemudian begitu pula ketika benda sedang bergerak ya. Ketika benda sedang bergerak, misalkan sebuah bandul yang diayunkan, maka dia akan tetap terus bergerak, ya kan? Tidak terus berhenti ya, adik-adik ya. Dia akan terus bergerak, ya. Selama itu sehingga kemudian sampai ada gaya yang mengenainya dan kemudian berhenti, gitu ya. Nah, sifat kelembaban ini ya, ini dirumuskan dalam hukum Newton 1.
Sehingga hukum Newton 1 ini juga disebut dengan hukum kelembaman. Itu ya. Oke. Nah, kemudian coba akan kita urai adik-adik ya. Sedikit kita akan merefresh kembali terkait hukum Newton 1, di mana bila benda dalam keadaan diam atau dalam keadaan bergerak lurus beraturan ya, maka jumlah aljabar gaya-gaya pada benda itu adalah sama dengan 0, gitu ya. Atau sigma F sama dengan 0 ya. Ini adalah rumus hukum Newton 1. Nah, ilustrasinya ada di gambar ini ya adik-adik ya. Nah, di gambar ini ketika sebuah benda digantung ya, maka kemudian di sini ternyata di dalamnya kalau kita uraikan terdapat besaran-besaran yang mempengaruhinya ya. Di sini ada sudut, kemudian di sini juga ada tegangan tali. Nah, ketika benda ini adalah bermassa W ya, dan benda ini ketika bergerak lurus beraturan ataupun diam, maka akan berlaku sigma F sama dengan 0, ya kan? Diam berarti tidak ada gaya yang mengenainya, gitu ya. Atau ketika bergerak lurus beraturan, maka dia tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan gaya ya. Oke. Nah, jika sebuah benda digantung dalam keadaan seimbang atau diam, akan kita coba uraikan ya. Di sini terdapat W atau gaya berat benda dan kemudian tegangan tali yang kita definisikan sebagai T, T1 dan T2 ya. Maka seperti kemarin pada saat di vektor ya, materi vektor, kita mempelajari bahwa untuk mencari resultan gaya atau resultan vektor ya, kemarin kita harus uraikan ke dalam sumbu X dan Y. Nah, untuk Newton 1 ini ya, ilustrasi ini, maka akan berlaku bahwa sigma F sama dengan 0 dan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Ya, coba akan kita lihat satu persatu. Kita buktikan ya adik-adik ya. Nah, di sini terlihat bahwa tegangan tali ya, ini kita uraikan ke dalam sumbu X maupun sumbu Y, baik untuk tegangan tali 1 maupun 2. Ya, karena kalau untuk tegangan tali yang T ini hanya memiliki komponen sumbu Y, ya kan? Nah, untuk tegangan tali yang memiliki sudut alfa dan theta, maka kita harus uraikan. Nah, kemudian seperti yang kita kemarin pelajari di materi vektor pula, kita menggunakan rumus Pythagoras, ya, di mana kita menggunakan sin alfa sama dengan sisi depan dibandingkan dengan sisi miring dan seterusnya ya, untuk cos begitu pula. Sehingga kita mulai mencari ya adik-adik, mencari sigma Fx ya. Nah, di sini untuk sigma Fe karena diam maka berlaku Fx sama dengan 0 ya. Total gaya di sumbu X sama dengan 0. Nah, sehingga kita uraikan dari besarnya T1 dan T2. T1 dan T2. Kalau kita lihat seperti ini ya adik-adik, bahwa berlaku Tx1 ya, yang ke kanan ya, positif, kemudian dikurangi dengan Tx2 yang ke kiri, ya kan? Nah, sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Itu dari sigma F sama dengan 0. Nah, karena diam gitu ya. Nah, sehingga kalau kita mau buktikan bahwa di sini adalah diam, sigma Fx sama dengan 0, maka coba kita lihat Tx1 itu sama dengan Tx2, betul ya? Karena yang minus Tx2 itu pindah ke ruas kanan. Ya, sehingga Tx1 sama dengan Tx2. Nah, kalau kita lihat adik-adik, jika baik Tx1 dan Tx2 ketika diuraikan dan hasilnya adalah sama, maka bisa dikatakan kalau sama ini berarti seimbang, ya kan? Artinya seimbang itu dia tidak bergerak baik ke kiri maupun ke kanan. Jadi posisi dari
benda ini ya, benda ini adalah diam. Begitu ya. Nah, ini terbukti ya Adik-adik ya. Ini untuk sumbu X saja. Yang untuk sumbu Y bagaimana? Sama saja. Untuk sumbu Y artinya bahwa dia tidak naik, tidak turun. Artinya sigma Fy pasti 0. Nah, kalau kita hitung ya, atau kita uraikan, maka di sini berlaku Ty1 ditambah Ty2 min T, karena ada di bawah ini ya, di titik 0 ini ada T yang arah ke bawah. Artinya di titik ini ya, di titik tengah ini, di titik 0 ini adalah sama dengan 0, tidak ada gaya. Bagaimana? Nah, kita keluarkan yang bertanda negatif. Sehingga di sini ya berlaku Ty1 plus Ty2 sama dengan T. Ya. Nah, Ty1 apabila sudah diuraikan, sudah digunakan sin theta dan sin alfa, kita masukkan nilainya, dia harus sama dengan T. Nah, sama juga dengan komponen sumbu X tadi, bahwasanya ketika hasil dari penjumlahan Ty1 ditambah Ty2 itu harus sama dengan T. Supaya apa? Supaya berhenti gitu ya. Supaya resultannya atau total gayanya adalah sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian di sini karena diam maka berlaku ya yang ke atas adalah T gitu ya, yang ke bawah adalah W ya. Berarti kalau dia diam adalah sama dengan 0 sehingga pasti besaran T dan besarnya W itu sama. Ya. Jadi tidak naik, tidak turun. Seperti itu ya yang dimaksud dengan hukum Newton 1. Ya, jadi sigma F itu sama dengan 0, ini ada histologisnya gitu ya, ada historisnya gitu. Sehingga tidak serta-merta sigma F sama dengan ini sama dengan 0 ini muncul dengan tiba-tiba ya. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke hukum Newton 2. Ya. Hukum Newton 2, percepatan yang timbul pada sebuah benda yang dipengaruhi oleh gaya, maka besarnya percepatan berbanding lurus dengan gaya tersebut. Nah, rumusnya apa adik-adik? Nah, rumusnya adalah F sama dengan M kali A. Wah, ini maaf, ini kok tidak muncul ya. Ya, jadi rumus hukum Newton 2 adalah F sama dengan M kali A, di mana percepatan atau A ini searah dengan gaya besarnya gaya gitu ya, atau berbanding lurus. Ketika gaya semakin besar maka percepatan juga akan semakin cepat. Ya. Ketika masanya besar dengan gaya yang tetap maka percepatannya akan mengecil gitu ya, atau berkurang. Nah, sehingga untuk massa ini berbanding terbalik dengan percepatan. Baik, nah ini ya, ini rumus yang saya sampaikan tadi di depan tidak ada ya. Mohon maaf ya, ini ada rumus di sini sigma F sama dengan MA. Nah, mohon nanti ditambahkan ya. Kemudian ini saya berikan contoh. Nah, ini contoh yang mungkin sangat sederhana ya adik-adik ya. Bila massa benda seberat 7.000 gram dipengaruhi oleh gaya F1 yang mana F1 ke kiri ya, itu sebesar 12 Newton. Kemudian yang F2 itu ke kanan, ini sebesar 5 Newton. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah percepatan atau A-nya. Di sini diketahui bahwa massanya 7.000 gram. Nah, ini harus kita ubah ke dalam satuan internasional, gitu ya, adik-adik ya. Satuan internasionalnya adalah 7 kilo, jadi menggunakan kilogram. Nah, kemudian F1 sebesar 12 Newton, F2 sama dengan 5 Newton. Nah, ini adik-adik perlu salah satu diberi tanda negatif. Ya. Adik-adik, kalau tadi kita sepakati bahwa yang ke kanan adalah positif, maka F2 adalah positif, sedangkan F1 adalah negatif. Ya, sekarang kita cari berapa A-nya. Kita masukkan ke rumus ya tadi ya. Nah, ini salah satu adik-adik salah satu sudah diminuskan gitu ya. Nah, sehingga kemudian
kita bisa menghitung resultan dan juga percepatannya. Percepatannya adalah sebesar 1 meter per detik kuadrat. Nah, ini perlu adik-adik diberi keterangan ya. Nah, bahwa resultan dari gaya ini ada sebesar resultannya ini sebesar berapa? 12 dikurangi 5 gitu ya. Sehingga ada 7 ya. Nah, ini arahnya kemana gitu ya. Nah, arahnya kemana? Karena yang tadi kita anggap positif adalah yang ke kanan, sedangkan yang ke kiri kita anggap positif, maka arah ya, yang dimaksud dengan arah di sini, nah karena hanya 2 arah ya, antara ke kiri dan ke kanan, ini belum arah yang bersudut ya. Nah, ini kemudian kita tambahi keterangan untuk searah dengan F1 atau 2. Nah, jadi bukan ke kiri atau ke kanan. Tulisannya bukan ke kiri atau ke kanan keterangannya. Namun kita berikan keterangan searah dengan F1. Jadi percepatannya ini kemana ini? Coba. Ke kiri. Gitu ya. Tapi bukan menuliskannya ke kiri, namun searah dengan F1. Gitu ya, adik-adik ya, bisa dipahami ya. Nah, saya lanjutkan ya adik-adik. Sekarang kita akan mengulang kembali juga terkait gaya normal. Apa itu gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang ditimbulkan oleh alas bidang di mana benda ditempatkan dan tegak lurus terhadap bidang itu gitu ya. Jadi kalau miring pun nanti gaya normal ini akan tetap tegak lurus dengan bidangnya. Kalau miring ya berarti mengikuti dan itu tegak lurus artinya 90 derajat. Gitu ya. Nah, bila benda berada pada bidang datar, maka gaya berat W dianggap sebagai gaya aksi. Ya, karena nah nanti akan dibahas di ini ya, di hukum Newton 3 ya, ada aksi dan reaksi. Nah, kemudian N dianggap sebagai reaksi. Ya, jadi yang aksi adalah W yang ke bawah karena ada benda yang memberikan reaksi ya. Benda memberikan aksi ya, memberi gaya aksi kepada bidang, kemudian ada gaya normal ya. Nah, ini sebagai gaya reaksi. Nah, sehingga ini benda menjadi diam. Kenapa? Karena N dan W-nya bernilai sama. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau berikan contoh untuk aplikasi hukum Newton 2 yang mungkin belum pernah adik lihat gitu ya. Nah, yang pertama adalah sebuah benda yang digantung dengan tali dan digerakkan ke atas maupun ke bawah dengan percepatan A ya. Jadi ada sebuah tali yang menggantung ada yang menggantungkan benda di ujungnya gitu ya. Kemudian kita tarik ke atas dan ke bawah. Nah, di sini adik-adik akan kita lihat aturan gitu ya, bahwa gaya yang sama arah ya dengan arah gerak benda ya itu dianggap positif. Jadi gaya misalkan di sini ada T ya. Ada T ini ketika T ini ya ada benda dan T ini searah dengan arah gerak benda, maka T ini dianggap positif. Ya. Kemudian gaya berlawanan itu dianggap negatif. Ya. Sehingga nah ini ada geraknya kan ke atas nih ya, yang gambar sebelah kiri ya. Nah, ini arahnya ke atas ya, diarah ke atas. Maka berlaku T-nya positif ya, kemudian MG-nya negatif. Nah, dengan menggunakan rumus Newton 2, maka bisa dihitung berapa tegangan tali ya yang berlaku pada tali itu. Ya, sehingga T min MG sama dengan M kali A. Nah, A-nya adalah percepatan, G-nya adalah gravitasi ya. Nah, ketika arah benda itu bergerak ke bawah, maka yang dianggap positif adalah yang MG adik-adik. Ya, MG yang dianggap positif, T-nya negatif. Nah, sekarang
adik-adik bisa menghitung ya, T-nya adalah MG min MA. Jadi ini ya, berlawanan ya. Kalau ini naik dijumlahkan, kalau yang ke bawah berarti ada pengurangan, gitu ya. Baik. Kemudian kalau di lift adik-adik, nah di lift ini ya, ketika lift diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, maka gaya normalnya sama dengan gaya tarik bumi. Nah, di sini ketika diam liftnya, maka berlaku N sama dengan mg. Ketika liftnya bergerak, nah ini akan entah ke bawah, entah ke atas, maka akan berubah gitu ya, karena ada percepatan. Gitu ya. Nah, kalau lift dipercepat ke bawah, artinya apa adik-adik? Tadi kita sepakati bahwa yang ke bawah, ya, ketika ada gerakan ke bawah, maka gaya yang dianggap positif adalah yang ke bawah, gitu, yang sama. Sehingga di sini berlaku mg dikurangi n sama dengan ma. Nah, bagaimana kalau yang ke atas? Nah, ke atas ya yang positif berarti yang n-nya, gitu ya. Nah, kemudian kalau ada diperlambat, ini seperti apa ya adik-adik ya? Kalau diperlambat ini maksudnya adalah bahwa ini bukan percepatan, tapi perlambatan. Dan ya misalnya diperlambat ke bawah ya. Diperlambat ke bawah berarti yang dianggap positif adalah yang ke bawah mg, namun besarnya a ini kita negatifkan. Nah, gitu ya. Ada percepatan, ada perlambatan. Ya. Begitu ya, adik-adik. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke hukum Newton 3. Nah, aksi reaksi gitu ya. Nah, seorang mahasiswa teknik elektro UMB tahun 2015 sedang duduk di atas sebuah papan beroda. Sambil menunggu pacarnya datang, dia iseng menarik tali yang dihubungkan di pohon. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Ya, di sini ada mahasiswa yang sedang duduk ya, iseng gitu ya. Nah, kemudian dia tarik talinya. Apa yang terjadi kira-kira? Iya, betul sekali. Tubuh mahasiswa ini akan bergerak mendekati pohon, gitu ya. Nah, semakin kencang, semakin besar, maka akan semakin besar pula gerakan untuk menuju pohon, gitu ya. Semakin cepat dia, semakin kuat narik, maka akan semakin besar pula dia akan menuju ke arah pohon. Seperti itu, gitu ya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, karena ada gaya aksi reaksi, di mana gaya aksi yang dilakukan itu akan menimbulkan gaya reaksi sebesar gaya yang sama, ya, namun berlawanan arah, gitu ya. Nah, contohnya misalkan kita memberikan aksi pada tembok, gitu ya. Kita pukul tembok, adik-adik. Kita pukul tembok. Nah, di situ sebenarnya tembok ya seolah-olah tembok memberikan gaya reaksi yang besarnya sama sehingga Anda merasa sakit gitu. Semakin besar Anda memberikan aksi ya kepada tembok, maka akan semakin besar pula ya yang Anda rasakan gitu ya. Seperti itu. Jadi ada yang memberikan gaya sebesar apa yang telah kita berikan. Sama namun berlawanan. Ya, sehingga arahnya pasti akan berlawanan. Kalau berlawanan ya berarti tidak miring ya adik-adik ya. Artinya dia akan memberikan gaya yang kita berikan dan itu lurus dengan apa yang sudah kita berikan. Nah, saya rasa ini juga sesuatu yang bukan hal yang baru mas saya, gitu ya. Bukan hal yang baru untuk adik-adik pelajari. Namun untuk saat ini Ibu ingin kalian memberikan contoh ya, memberikan contoh masing-masing 3 untuk kegiatan sehari-hari yang memberlakukan masing-masing gaya Newton 1, 2, dan 3. Nah, itu ada di
My Class ya, saya sediakan forum yang bisa Anda tuliskan contoh-contoh tadi. Ya, demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.